Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita, saat ini saya sebagai perwakilan salah satu panitia Kampung Bersinar RW 10. Kebetulan saya berada di bagian pemilahan sampah dan ada beberapa, warga yang lain di sini. Tapi terkhusus saya akan membahas tentang sampah dan pengelolaannya. Mmm, Langsung saja, berkaitan dengan pengelolaan sampah. Jadi program RW 10 insyaallah untuk Kampung Bersinar ini adalah, mengusung tema RW 10 Sedekah Sampah untuk Lingkungan, seperti judul yang sudah tertulis di presentasi ini gitu ya. Jadi, dalam momen Kampung Bersinar ini, lomba ini, saya kok mikirnya gitu, sayang sekali jika tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebermanfaatan RW 10. Sangat sayang sekali jika, momen ini tidak digunakan untuk meningkatkan kita sebagai warga RW 10 ini lebih baik lagi gitu, terutama untuk lingkungan. Nah, di sini di bawah judulnya ada tulisan manusia, bumi, dan sampah. Ini adalah yang akan saya bahas di sini, jadi mohon izin, saya ingin sharing terkait, 3 hal ini. Bukan berarti saya yang lebih pandai atau apa, cuman semoga dari apa yang saya bagikan ini bisa menambah semangat kita bersama untuk saling gotong royong dan bekerja sama mensukseskan program RW 10, khususnya yang terdekat adalah untuk Kampung Bersinar. Baik, selanjutnya adalah slide pertanyaan, kemana sampah kita pergi? Nah, ini adalah pertanyaan yang monggo dijawab masing-masing di dalam hati atau sekarang pun menjawab waktu menonton ya. Kemana sampah kita pergi gitu, kalau kita dari rumah punya sampah, lalu kita kumpulkan sampah itu, mungkin taunya kan kita taruh ke tong dibawa oleh petugas kebersihan. Dia akan ke mana? Pada akhirnya dia akan ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Nah, di sini ada gambar tempat pembuangan akhir itu ya, jadi ada truk dan eskavator. Seperti yang Bapak dan Ibu tahu, yang namanya eskavator itu adalah alat berat yang besarnya itu sangat besar kalau dibandingkan dengan badan kita gitu kan ya. Bahkan lebih besar dari truk-truk yang biasanya lewat. Nah, di sini eskavator ini tuh terlihat sangat kecil dan ini berarti, gundukan sampah yang ada di foto itu tuh sangat sangat banyak sekali. Nah, selanjutnya ini adalah potongan berita yang saya cari ya di media online. Beberapa laporan ini, agar menyadarkan kita, TPA Supit Urang akan over kapasitas. Pemkot Malang cari lahan di kabupaten, Pemprov jadi fasilitator. Nah, TPA Supit Urang ini adalah tempat pembuangan akhir untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya. Jadi sampah-sampah kita Bapak, Ibu, setelah dikumpulkan ke TPS, tempat pembuangan sementara ya, di masing-masing wilayah, ini akan dikumpulkan lagi dan akan dibawa menuju TPA Supit Urang. Sedangkan kondisinya TPA Supit Urang ini seperti yang diberitakan tersebut gitu. Dan kalau Bapak Ibu tahu, sehari itu Kota Malang itu bisa menghasilkan sekitar lebih kurang 600 ton sampah dalam sehari. Dan beberapa cuplikan berita, contoh seperti yang di hitam ini ya, 7,2 juta ton sampah di Indonesia belum terkelola dengan baik. Masalah kita adalah sampah, 3 permasalahan mendasar sampah yang tidak bisa atau belum
temukan solusinya, Indonesia memiliki masalah sampah yang serius. Ini potongan-potongan judulnya saja sudah bisa membuat kita harusnya tahu ya bahwa masalah sampah ini bukan sesuatu yang disepelekan. Sekarang itu benar-benar pemerintah salah satunya serius untuk memberikan solusi terkait masalah persampahan ini. Nah, sebetulnya Bapak, Ibu, kalau tadi bicara sampah itu berakhir di TPA, itu, tidak semuanya. Justru sebagian besar, sampah-sampah kita itu berakhir ke bagian bumi paling rendah, yaitu laut. Seperti gambar di presentasi ini bisa dilihat ini adalah foto-foto yang diambil di beberapa laut di Indonesia, Bapak, Ibu. Jadi sebagian besar sampah kita, bahkan yang dari TPA, ketika terkena hujan, angin, atau belum yang sampah berserakan di jalan, pasti semuanya kan akan jalan terus menuju tempat yang paling rendah ya, dan akhirnya bermuara ke laut. Inilah gambar lautan kita, sampahnya seperti ini gitu. Lalu apa efeknya? Memang kenapa kalau ke laut gitu, karena kan yang mindset sebagian besar orang itu adalah yang penting sampahku pergi jauh dari rumahku, yang penting rumahku aku bersihkan, sampahnya aku kumpulkan dan dibuang jauh, tidak di rumah. Kan pikiran kita itu seperti itu ya, gitu. Dan kita nggak tahu kemana sampah ini gitu. Nggak tahu atau mungkin ya udah nggak mau tahu, yang penting bersih gitu. Nah, efeknya adalah ini salah satu cerita, di tahun 2018 lalu. Jadi, saya memang pertama kali belajar tentang persampahan ini pada tahun 2018 ya. Saya jadi mengikuti kelas intensif gitu, belajar, minim sampah. Waktu itu di Jakarta dan kok ya kebetulan ada berita ini waktu itu yang sedang viral, yaitu di dunia ini viralnya ya, nggak hanya di Indonesia, tapi letaknya di Indonesia. Jadi ditemukan paus, seekor paus itu tergeletak di pinggir pantai, meninggal gitu ya. The Sad Whale Story from Wakatobi, jadi di Wakatobi sana. Dan ketika si paus ini diotopsi ya bahasanya, ternyata ditemukan di dalam perutnya itu ada seperti yang tergambar di slide ini, 115 piece plastik cup, 4 pieces plastik bottle, jadi botol plastik ya, terus 25 pieces plastic bag, itu 1000 and more piece of plastic, plastik yang kresek gitu ya, dan 4 pieces tongs. Jadi perutnya itu penuh dengan sampah-sampah plastik. Jadi kalau melihat berita ini, jadi ingat ya, masya Allah gitu. Ternyata, sampah yang kita buang itu di ujung sana berdampak buruk terhadap makhluk yang lain gitu. Nah, selanjutnya wah sedang offline, mohon maaf sebentar. Nah ini dia. Ini adalah bisa saya setelin nggak ya di sini ya? Iya, jadi ini adalah gambar penyu. Jadi kalau nggak bisa di-setel nanti mungkin saya bisa share link YouTube-nya. Ini adalah seekor penyu yang ditemukan oleh aktivis lingkungan. Jadi di hidungnya si penyu ini kalau dilihat dari gambar itu tuh ada sesuatu, sehingga dia kesusahan untuk bernafas dan kesakitan waktu itu ceritanya di video ini. Nah, ketika itu dibantu oleh aktivis ini, ditarik, awalnya dikira itu adalah cacing, semacam cacing laut gitu ya. Tapi ketika ditarik lebih keras sampai keluar panjang, ternyata ini adalah sedotan, sampah sedotan. Saya beberapa beberapa kali menonton video ini, sempat juga presentasi di beberapa tempat menyuarakan ini dan saya selalu menangis sih, karena memang
video ini sangat, kasihan gitu, kasihan sekali gitu. Kayak merasa, kita ini kok zolim ya gitu, kita kok zolim ya, kita kok nggak mikir padahal, bumi ini juga semuanya itu saling berhubungan dan harusnya kita saling menjaga gitu. Kalau efek dari kita nggak peduli sampah sampai membuat makhluk yang lain itu susah, itu sepertinya juga sepertinya, itu harusnya juga menjadi tanggung jawab kita gitu. Oke, karena ini nggak bisa di-play di sini, next saja dulu. Nah ini sampah plastik. Nah di sini saya nggak tahu, kita harusnya patut bersorak atau seperti apa ya. Kalau dilihat di sini tuh Indonesia adalah juara kedua, Bapak, Ibu. Juara 2, hore. Tapi juara 2-nya adalah pemasok sampah plastik terbanyak di dunia. Pemasok sampah ya. Yang pertama adalah Cina, tapi ya kalau dilihat ukurannya saja kan Cina memang sangat luas ya, dan kita juara 2. Nah, di sebelahnya ada mantan Ibu Menteri, jadi beliau berkata, bahwa jika masalah sampah ini tidak ditangani segera, maka di tahun 2030 akan lebih banyak sampah dibanding ikan di lautan. Nah, ini khusus untuk sampah sedotan. Khusus untuk sampah sedotan saja, jadi Bapak Ibu, kalau sampah ini dalam satu hari ya, ini di Indonesia ya, dalam satu hari dikumpulkan semua dan digabungkan satu persatu sampai membentuk garis, itu dalam satu hari, sampah sedotan kita itu bisa sepanjang jaraknya Jakarta ke Mexico City. Kalau per minggu kita gabungkan lagi, itu bisa mengelilingi bumi sebanyak 3 kali panjangnya. Dan kalau dalam satu bulan, itu jika kita hubungkan panjangnya bisa 5 kali garis pantai Indonesia. Jadi maksudnya garis pantai itu kalau kita menggarisi pinggir-pinggir setiap pulau di Indonesia itu bisa 5 kali panjangnya. Subhanallah ya, banyak sekali ya sampahnya. Ini masih sedotan ini, belum yang kresek, yang botol plastik sekali pakai gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaan adalah, buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya bilangnya gitu ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini juga foto yang saya dapatkan dari Twitter waktu itu dan sempat viral juga. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 5 tahun, masih buang sampah sembarangan. 17 tahun sekolah ngapain aja? Ini kan sangat menohok ya, tapi kenyataannya seperti itu karena sering saya melihat juga ya, misalkan ada papasan mobil lewat gitu, mobilnya bagus, ya pastinya saya berasumsi orang di dalam situ adalah orang yang mampu, maka pendidikan untuk meraih pendidikan pun itu sesuatu yang sudah pasti tidak susah gitu ya, berarti orangnya berpendidikan. Tetapi tiba-tiba jendela terbuka langsung tangannya melempar sampah ke jalan untuk membuang, "Tling," gitu. Nah ini kan sama ya dengan gambar di situ gitu. Semua orang bisa dengan lantang menjawab ketika saya tanya, "Buanglah sampah pada tempatnya," tapi pada prakteknya nggak selalu seperti itu gitu. Tapi saya percaya insya Allah warga RW 10 ini tidaklah ya, semuanya insya Allah adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmu yang diketahui menjadi sebuah perilaku sehari-hari, amin. Nah selanjutnya adalah buanglah sampah pada tempatnya tadi jawabannya. Nah kalau melihat permasalahan-permasalahan tadi, apakah cukup dengan membuang sampah pada tempatnya? Apakah cukup? Nah, ini selanjutnya adalah gambar sampah yang biasanya sudah disediakan oleh pemerintah juga ya, di beberapa titik gitu kita temukan gitu.
Ini gunanya adalah untuk, mulai mengedukasi bahwa untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan sampah tadi salah satunya adalah dengan memilah gitu, memilah. Kenapa gitu? Karena ketika kita di rumah semua sampah berkumpul, padahal sebetulnya ada beberapa sampah yang masih bisa digunakan ulang gitu. Walaupun ya tetap saja, eee, root awal itu bukan nambah sampah sih. Paling awal memang harusnya kita mencegah, tapi nanti ya kita bahas di belakang. Tapi intinya, ini adalah bentuk, usaha kita gitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan melalui sampah. Tapi lagi-lagi dalam kenyataannya mungkin kalau Bapak Ibu menemukan wadah tempat sampah yang sudah diberi judul-judul seperti ini dan melihat isinya pasti nggak sama. Pasti isinya tetap aja dicampur semuanya, mau sampah plastik, organik, B3, semuanya pasti campur di sini, nggak ada bedanya. Nah itulah, pentingnya kita benar-benar sadar ya, guna setiap apa yang ada di depan kita itu harus benar-benar kita manfaatkan, kita gunakan sesuai fungsinya gitu. Nah ini adalah foto waktu itu pandemi, kami punya beberapa bekas kayu kecil gitu dari packing, lalu kami membuat ini, gunanya adalah untuk mengingatkan masing-masing anggota keluarga. Ini adalah foto anak pertama saya, ceritanya dia akan menjadi pahlawan bumi. Ini adalah bentuk di keluarga kami untuk benar-benar mengendapkan sesuatu yang bermanfaat, mengendapkan ilmu itu sehingga benar-benar bisa diturunkan, tidak hanya berhenti di kami sebagai orang tua, tapi juga nanti seterusnya ke anak cucu gitu. Jadi benar-benar urusan seperti ini pun harus sampai gitu. Nah ini kami buat masa urai sampah, jadi biar tahu contohnya di situ ada botol susu yang dari kardus itu maksudnya masa urai di sini adalah ketika dia dibuang ke bumi gitu ya, ke TPA, itu tuh masa urai biar dia terurai menyatu dengan tanah itu butuh waktu 5 tahun. Selanjutnya untuk, kresek itu masa urainya 10 sampai 20 tahun. Bayangkan ya, 10 sampai 20 tahun sedangkan kita dalam satu hari itu udah buang kresek seperti itu berapa banyak gitu. Satu aja masih nunggu sekian puluh tahun, kita nambahnya nggak tahu berapa. Terus kalau yang, apa namanya, yang nggak transparan itu 50 sampai 80 tahun, terus kayak kaleng bekas minuman soda itu 100 tahun, terus botol air mineral tuh sama sedotan tuh 450 tahun lebih kurang, terus botol kaca 500 sampai 1 juta tahun dan yang paling, ini ya, tidak ramah lingkungan sebetulnya styrofoam ini tidak terurai. Jadi seperti itu dan ya memang di sini masa urai, ditulis masa urai, bisa terurai, tetapi tetap saja meskipun seperti plastik itu diurai oleh tanah, tetap saja kan, mereka menjadi mikroplastik ya, kandungan kimiawinya tetap ada dan efeknya walaupun dia terurai, dia mencemari lingkungan, mencemari tanah. Jadi tanah yang subur ya kalau sudah bercampur dengan sampah seperti ini pasti kesuburannya akan jauh berkurang, bahkan rusak, begitu. Nah, ini kenapa, penting sekali gitu kita sadar akan urusan persampahan ini, karena panjang. Dan kenapa, di sini saya bahas juga tentang, ilmu ini harus tersampaikan juga pada anak-anak, karena ya itu tadi, harus berkelanjutan yang pertama dan kedua, gitu. Bumi ini itu tidak untuk kita saja, Bapak Ibu, bumi ini tuh, masih untuk anak cucu kita, gitu. Kalau kita memang sayang pada anak kita, cucu kita, dan keturunan kita selanjutnya, seharusnya kita harus menjaga itu dari sekarang. Kami tuh sempat membayangkan gitu ya, seandainya seandainya kita memang nggak peduli gitu ya, sekarang kita masih bisa menikmati udara yang sejuk,
walaupun sudah mulai polusi ya, menikmati daun-daun pohon yang hijau, lalu beberapa sungai yang masih jernih, itu pun sekarang beberapa ya, sebagian besar, contoh di sungai di dekat sini saja itu sudah tercemar, sudah kotor gitu ya. Bayangkan sekian puluh tahun lagi apakah akan masih ada sungai yang sejernih dan sebersih zaman waktu kita kecil gitu, berapa banyak gitu. Dan sekian puluh ratus tahun lagi gitu, apakah benaran masih ada gitu? Kalau sudah tidak ada gitu, alangkah kita ini dolim ya kepada anak cucu kita, dan bisa jadi kita akan dituntut nanti di akhirat gitu. Kok tega gitu, kok aku nggak disisakan bumi yang layak untuk dihuni, kenapa nggak dijaga untuk aku? Nah, itu kan jadinya dosa kita ya. Jadi kita dosa gitu, karena kita zolim kepada generasi selanjutnya. Ketika mereka mungkin hanya bisa melihat yang namanya sungai jernih itu di video YouTube sekian puluh tahun silam gitu. Melihat hutan hijau, hewan-hewan yang masih banyak tidak punah itu sekian tahun silam gitu kan, kasihan ya gitu anak cucu kita gitu. Apakah kita serakus itu gitu untuk menikmati bumi saat ini tapi tidak peduli dengan anak cucu kita. Selanjutnya, nah ini apa yang dimaksud dengan lingkungan, ini tadi sempat saya bahas bahwa lingkungan itu, tidak hanya kita gitu, ada kita, ada hewan lain, ada sungai, ada tumbuhan, ada burung, ada ya ini yang ada di gambar lah dan, kita adalah bagian dari lingkungan ini. Dan elemen lingkungan ini akan saling berhubungan satu sama lain, maka setiap elemen beraksi akan mempengaruhi satu sama lain, pasti gitu ya. Nah, ini daur alam versus daur sampah. Kalau di alam, masya Allah, kalau Allah itu membuat daur itu sangat sempurna ya. Jadi contoh di gambar di kiri itu dari pohon, itu dari biji, dia tumbuh jadi pohon besar, lalu dia dia berbuah, ada biji juga dan bijinya jatuh, terus akan tumbuh lagi, berputar sangat sempurna gitu ya. Sedangkan daur sampah itu seperti yang di sebelah kanan gitu. Ketika sampah contohnya dibakar, dibakar uapnya, menguap ke awan, lalu bercampur dengan awan yang membawa hujan, sehingga hujannya itu pun mengandung racun, dan racun itu bisa meracuni tanaman, tumbuhan yang juga kita makan gitu. Terus sampah, sampah dibawa ke tempat pembuangan. Tempat pembuangan akhir, terus di situ terurai, begitupun tetap dia akan mencemari lingkungan, efeknya balik juga ke kita, gitu kan. Terus yang terakhir misalkan apa ini gambarnya di perkotaan, oh sungai gitu ya, ikan, itu tercemari sampah, akhirnya juga ke kita, kita yang makan. Jadi sesungguhnya, ya memang kita harus peduli gitu. Bahkan walaupun sampah ini pun didaur, itu akan downgrade. Misalkan contoh sampah plastik, itu kan biasanya kalau ada di dalam botol tuh ada kodenya ya, P5 berapa. Nah, itu tuh sebetulnya ketika dia sudah dipakai lalu dia diolah, didaur lagi, itu kualitas plastiknya itu akan semakin lama semakin menurun sampai di titik dia sudah tidak layak untuk diolah lagi dan ya kembali lagi dia akan mencemari lingkungan gitu. Tapi setidaknya kalau kita bisa, memilah dan mendaur kan masih minimal berperan dalam memperpanjang masa itu gitu. Nah, pada akhirnya ini tadi ya, setiap molekul plastik yang kita konsumsi berakhir di lingkungan. Nah, ini yang sebelah pojok kiri bawah gambarnya penyu juga, dia itu ceritanya, terjebak di dalam sampah plastik yang ini loh, untuk botol-botol soda kalau nggak salah itu dulu ceritanya. Waktu kecil dia terperangkap di situ dan ya tidak bisa melepaskan diri, sehingga dia itu tumbuh sampai sebesar itu dengan membawa plastik di badannya, sehingga tubuhnya itu tidak bisa tumbuh proporsional seperti yang seharusnya gitu. Berapa tahun coba dari kecil sampai sebesar itu gitu. Nah,
Ini Indonesia's Plastic Waste Problem. Tadi ya, Indonesia tuh juara 2, ranking 2, penghasil sampah plastik gitu ya. 4 of Indonesia's river rank among the top 20 most polluted rivers in the world. Jadi 4 sungai di Indonesia itu termasuk top 20 yang sudah apa ya, sungainya itu sudah tercemar. Dan targetnya pemerintah itu berharap 70% itu bisa mengurangi sampah plastik 70% di tahun 2025. Ini program pemerintah. Cuman apakah kita menyerahkan semua masalah sampah ini hanya ke pemerintah gitu? Sedangkan kita ini katanya kan manusia itu khalifah fil ard ya, rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, pemimpin bagi bumi ini gitu. Sebagai manusia apakah kita tidak bertindak setelah mengetahui kondisi seperti ini gitu? Kok ya harusnya ambil bagian gitu kan ya. Nah, lalu kalau kita mau mengambil bagian, dari manakah solusinya dimulai? Ini dia, rumah kita. Itu adalah awal perubahan. Kenapa? Karena permasalahan sampah ini sudah seharusnya mudah, lebih mudah bisa diselesaikan jika dari hulunya, yaitu dari rumah masing-masing gitu. Dari awal sampah itu tercipta, ada, itu kan dari rumah-rumah ya, bukan di hilir TPA. Karena kan kalau sekarang mungkin solusinya pemerintah adalah memberlakukan dan belajar dari negara lain tentang teknologi-teknologi penguraian sampah gitu kan. Cuman, laju sampah yang diolah gitu ya, dengan datangnya setiap hari itu tidak seimbang. Maka seharusnya kita juga harus mengambil peran di sini. Nah, di sebelah kanan ada gambarnya, ada segitiga. Yang pertama kita lakukan tentu adalah pencegahan. Bagaimana kita sebagai orang yang menciptakan sampah itu sendiri, kita harus mulai bisa mencegah, mengurangi sampah itu ada. Terus pembatasan tadi tentunya serupa ya, dibatasi juga. Lalu kalau layer selanjutnya adalah guna ulang. Contohnya misalkan kalau saya itu tuh sekarang setiap kemana-mana dengan keluarga, itu akan membawa botol tumbler. Jadi berisi air putih. Jadi, ini untuk mengurangi untuk membeli air minum kemasan 1 kali, pakai terus buang. Jadi tinggal isi ulang gitu, kalau agak jauh, ya bawa yang besar, bahkan galon untuk isi ulang ya di mobil gitu. Terus, ke pasar nggak pernah saya minta kresek, tapi saya bawa kalau dari acara itu kan banyak ya, kita dapat tas punbut itu. Nah, itu bisa dipakai untuk belanja. Lalu daur ulang materi, kalau ada yang bisa digunakan lagi, ya sebisa mungkin dipakai lagi, daur ulang energi, dan barulah terakhir, kalau sampah itu memang sudah, "Oh, kita udah belum bisa nih kalau yang ini," ya terpaksa ke TPA. Tapi minimal kita mau belajar untuk menaikkan level kita terkait kepedulian terhadap sampah. Nah ini, apa yang kita lakukan yaitu 3 Ah, kuncinya 3 Ah, cegah, pilah, olah. Nah cegah bagaimana? Seperti contoh saya tadi gitu, ini adalah foto beberapa hari lalu, dan ini sudah berjalan lebih kurang berapa ya, dari 2018 awal belajar itulah ya, lebih kurang 6 tahun. Jadi saya setiap ke pasar itu saya membawa tas dan, tin wall entah bekas dari kiriman-kiriman gitu ya, atau kita beli, biasanya beli itu kan ada yang dapat tin wall. Nah ini saya gunakan ulang untuk mewadahi belanjaan saya. Nah ini sampai di pasar itu tuh, ibu-ibu yang jualan, bapak yang jualan itu hafal sama saya karena
Saya nggak pernah mau belanjaan saya dimasukin ke kresek, tapi saya maunya dimasukin ke wadah yang sudah saya siapkan. Contohnya ini yang, ini Bu sayur, langsung saya kasih tas, spoon boot guna ulang. Terus ini ikan itu saya kasih tin wol, terus dimasukkan ke situ, saya tutup. Bahkan ke supermarket gitu ya, ini contohnya di Superindo kebetulan, mereka pun hafal dengan saya gitu. Saya nggak pernah ambil yang plastik cabut itu, tapi saya langsung serahkan tin wol saya untuk ditimbang dan dimasukkan apa pesanan saya di situ. Sehingga saya pulang, sangat minim bahkan bisa jadi nggak bawa sampah plastik baru gitu. Nah, ini penampakan dalam kulkas pun enak, jadi datang tuh tinggal, ya udah masukin, ditata di dalam kulkas. Dan kalau untuk beli makanan-makanan yang langsung jadi, soto atau apa, bisa menggunakan rantang ya. Sebetulnya budaya yang baik ini itu sudah ada dari zaman orang tua atau nenek kita dahulu ya. Saya ingat sekali zaman dulu itu kalau, misalkan antara tetangga itu ater-ater, itu kan dulu itu pakai rantang yang apa sih, aluminium ya, aluminium yang besar itu ditumpuk terus, nanti di dalam rantang itu tuh dikasih piring ya, dikasih piring jadi kita kalau antar ke tetangga, itu nunggu piringnya digantiin atau enggak, ya udah besok aja dicuci dulu gitu kan ya. Itu adalah sebetulnya adalah budaya yang sangat baik gitu. Cuman sekarang karena milih praktisnya ya mungkin ya jadinya, ya udah plastik aja gitu. Padahal itu adalah budaya yang baik yang patut kita ulang lagi. Bahkan zaman dulu tuh seingat saya tuh pernah saya masih menangin yang namanya jual daging itu tuh dibungkus di kampung saya tuh pakai daun jati. Dan, ibu-ibu juga kalau belanja ke pasar tuh mereka udah bawa keranjang, tas keranjang yang besar gitu. Jadi nggak banyak nyampah kresek. Jadi mari kita budayakan lagi gitu. Dan itu adalah hal yang mungkin bagi kita, bagi orang-orang sekarang itu tuh aneh, padahal itu adalah sesuatu yang biasa dulunya. Nah, setelah tadi cegah dengan mengurangi apa, kita menyampah plastik, yang kedua adalah pilah dan olah. Nah, kalau sudah tidak bisa dicegah lagi ya, ya udah di rumah sebelum masuk ke tempat sebelum diputuskan untuk masuk ke tempat sampah yang akan dibawa, bapak pembersih, kita pilah dulu, misalkan kayak kardus, kertas, botol plastik, nah kresek-kresek bersih itu kan bisa gitu dipilah dan diolah ke bank sampah atau pengepul sampah. Nah, itu kita lakukan gitu. Sedangkan kalau sampah organik, sesungguhnya kalau memang ingin benar-benar sempurna gitu, semua itu bisa diarahkan. Yang organik bekasnya sampah sayur itu bisa dijadikan Eee, kompos, dijadikan kompos. Dan ini pun sudah dipraktekkan oleh warga RW 10. Semoga juga istiqomah ya, karena yang berat itu adalah konsisten istiqomah ini tadi. Semoga bisa berlanjut hal baik ini tidak hanya di, event Kampung Bersinar ini, tapi bisa kita praktekkan seterusnya. Nah ini karena saya muslim, cuman insya Allah saya yakin pasti semua agama sama gitu ya, akan menyuarakan kebaikan. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini ada di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41. Mmm. Nah, maka selanjutnya ayo warga RW 10 yang saya hormati, yang saya banggakan gitu, ayo kita beraksi untuk RW kita gitu. Salah satunya adalah, yang kami usung RW 10 sedekah sampah untuk lingkungan. Jadi harapannya sampah ini tidak, banyak mencemari lingkungan, tapi kita mensedekahkan sampah ini sehingga lebih ada nilainya. Nah, ini adalah jenis sampah daur ulang. Nah, apa saja nih, yang bisa kita pilah sampah-sampahnya gitu.
Saya tidak berharap kita langsung sempurna ya, semua butuh proses memang. Jadi, tidak usah dipaksakan gitu, tidak usah dipaksakan, yang penting ada niat, pelan-pelan kita belajar bersama-sama. Sebetulnya kalau pemilahan sampah, kalau memang benar-benar memilah itu ada puluhan pembagiannya, tapi di sini cukup 4 saja. Yang pertama adalah kertas dan kardus, yang kedua adalah botol dan gelas yang dari beling ya, beling. Itu yang ketiga adalah botol plastik, plastik kemasan, terus ember bekas, bisa gayung bekas, terus rak-rak plastik itu pun bisa gitu, untuk disedekahkan nantinya. Daripada bingung buang kemana, bisa disedekahkan di sedekah sampah ini. Terus yang keempat, kaleng-kaleng bekas minuman yang dari aluminium, besi, dan mungkin wajan atau panci yang udah bocor nggak bisa digunakan, itu pun bisa disedekahkan di sini. Cara memilah. Nah, ini yang harus digarisbawahi agar kita bisa saling memudahkan ya, Ibu, Bapak gitu. Karena harapannya ini adalah project yang perlu untuk saling mensupport, saling menguatkan, saling bergandengan. Jadi harapannya dari masing-masing rumah setelah dipilah ini, sampah-sampah pilahan ini dalam keadaan sudah bersih. Sehingga nanti di akhirnya waktu kita kumpulkan itu pun juga memudahkan yang lain gitu kan, sampah kita tanggung jawab kita ya, sampah kita itu tanggung jawab kita. Jadi ya mohon dengan sangat nanti saat memilah pun seperti itu gitu, semaksimal mungkin diberikan yang sudah bersih. Yang pertama bersihkan dan bilas wadah untuk menghilangkan jika ada sisa makanan atau minumannya, terus pisahkan bahan-bahan ke dalam wadah yang telah ditentukan. Eee, untuk awal bisa pakai kresek bekas, Bapak, Ibu, kresek bekas untuk dikumpulin. Kalau saya di rumah sekarang sih sudah pakai gelangsi gitu ya, wadah gelangsi gitu. Kalau saya bawa ke bank sampah, itu nanti saya minta ganti gelangsinya biar itu dibawa, saya minta ganti. Pasti di sana ada banyak. Jadi biar nggak setiap mau ngumpulin sampah, beli gelangsi gitu. Pakai kresek aja nggak apa-apa. Yang ini untuk kertas, ini untuk botol gitu. Terus kalau untuk, kertas, kardus tuh diratakan bisa ditali pakai rafia bekas, terus kalau bisa memang untuk yang botol-botol itu dilepas, dipisah antara tutup sama botolnya, tapi kalau belum sempat ndak apa-apa gitu, dikumpulin aja botol sama tutupnya itu pun ndak masalah. Tadi kita akan berproses bersama, jadi ya udah semampunya dulu, minimal bersih itu aja. Terus yang kelima, pedoman ini nanti menyusul, kita akan belajar bersama karena ini juga project pertama. Saya pun sedang belajar di sini. Nah ini adalah contoh di sosial media, Bu Deka Wardani ini orang Malang, dia adalah aktivis sampah sudah lama, salah satu guru tempat saya belajar tentang persampahan. Beliau juga menulis banyak buku terkait edukasi lingkungan. Nah ini, ada kos yang sudah menerapkan pemilahan sampah seperti di gambar ini. Keren keren dan banyak sih inspirasi yang saya dapatkan juga gitu di akun beliau dan ini bisa kita tiru gitu. Manfaatnya apa sih kita memilah dan melakukan ini tadi gitu. Yang pasti satu mengurangi sampah yang ke TPA, jadi mengurangi pencemaran. Yang kedua menjaga kelestarian lingkungan karena kita memperlama masa tadi ya, masa penggunaan barang sekali pakai itu sehingga sampah juga berkurang. Itu pun bagus untuk lingkungan kita. Kalau dulu tuh sempat di RT saya juga ada permasalahan yang apalagi musim hujan ya, sampah itu sampai numpuk belum diambil-ambil karena semuanya campur, bau, pasti penyakit gitu. Tapi kalau kita udah memulai mengurangi sampah, memilahnya sehingga kan pastinya volume yang ke TPA ini berkurang gitu dan lingkungan juga jauh lebih bersih. Terus yang ketiga berkontribusi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dan yang terakhir tentunya dengan tagline RW 10 sedekah sampah, kita menjadikan sampah kita itu bernilai kebermanfaatannya. Memang harapannya itu kenapa muncul ide
RW 10 sedekah sampah gitu. Karena memang jujur Bapak, Ibu, saya saja sebagai pelaku pilah sampah ini gitu, saya tuh sebenarnya merasa nggak terlalu worth it ya, usaha memilahnya dengan, uangnya yang didapat. Tapi kembali lagi gitu, di sini niatan saya bukan untuk uangnya gitu, mendapatkan uangnya, tapi niatan saya benar-benar karena saya ingin menunjukkan tanggung jawab terhadap sampah saya sendiri, terhadap lingkungan, terhadap masa depan, gitu. Jadi, kalau kemarin tuh sempat belajar ya di, RW tempat orang tua saya. Jadi di RW beliau itu tuh sempat beberapa kali menang Kampung Bersinar dan salah satunya memang nilai terbesar dari pemilahan atau, bank sampah ini gitu. Cuman ternyata pada kenyataannya sekarang bank sampah ini tidak berjalan lagi. Kenapa? Karena itu tadi banyak warga yang mengeluh karena niatan awalnya itu tadi, "Ayo kita kumpulkan pilah sampah, terus ditabung ke bank sampah, nanti sampahnya jadi uang." Nah, ketika kita tahu harga si sampah ini gitu kan, kok nggak sombut gitu antara uang yang didapat dengan usahanya gitu. Bagi saya itu memang karena, mindset kita yang harus diperbaiki gitu. Karena, mindset kita yang harus diatur ulang. Uang itu bonus begitu ya, tapi hal yang utama di sini adalah ya karena tanggung jawab kita gitu atas sampah-sampah yang kita buat gitu, atas sampah-sampah yang kita hasilkan dari rumah. Nah itu kenapa, kalau memang, ada sampah kita pilah, kita sedekahkan daripada kita buang. Kan kita sedekahkan manfaatnya buat lingkungan ada, bahkan ke RW ada, begitu. Iya, selanjutnya apa yang kita lakukan semata-mata untuk diri sendiri akan mati bersama kita. Perubahan yang kita lakukan dan bermanfaat untuk orang lain akan kekal abadi. Ini adalah tagline dari yang saya ambil dari Rumah Perubahan. Ya, kita sebagai manusia kan pengennya katanya ya bermanfaat jadi orang, cita-citanya orang yang bermanfaat. Nah, orang yang bermanfaat seperti apa? Ya dari hal seperti ini saja kita tuh sudah mengambil peran kebermanfaatan itu gitu. Kalau kita egois dengan diri sendiri ya sudah gitu. Selesai, kita mati, selesai sudah urusan. Tapi ketika kita membawa perubahan, sekecil apapun itu dan berkelanjutan, itu akan kekal abadi untuk kita dan lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, kami berharap kerjasamanya masing-masing dari warga RW 10, dan perangkat-perangkat untuk saling gandengan tangan mewujudkan mimpi ini gitu, karena mimpi ini nggak bisa dijalankan hanya satu 2 orang, tapi kita benar-benar menjalankannya bersama-sama. Dan ini tidak terjadi dalam semalam, ini tentang proses, tentang perjalanan untuk mengubah gaya hidup kita. Pada akhirnya, bumi dan anak cucu keturunan kita akan berterima kasih kepada kita ketika kita memberikan warisan lingkungan yang layak dan berkelanjutan untuk mereka. Demikian, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau panjang, semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Kalau ada kurangnya, itu sepenuhnya dari saya. Kelebihannya tentunya karena Allah yang mengizinkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada satu lagi, sebetulnya presentasi ini sudah sempat saya sampaikan kepada ibu-ibu PKK RW 10 sehingga bisa disampaikan lagi kepada masing-masing warga di RT-nya begitu, dan ada beberapa frequently asked question atau pertanyaan gitu ya, terkait sampah ini. Salah satunya adalah, saya misalkan nih, saya udah biasa memilah sampah di rumah dan saya juga sudah ada tabungan bank sampah sendiri, lalu bagaimana kalau saya nggak mau? Ya nggak apa-apa, ini kan tagline-nya sedekah ya, namanya sedekah itu kan tanpa paksaan. Hal utama yang ingin disampaikan di sini kan kepedulian kita pada lingkungan. Jadi dengan, Anda sudah memilah sampah sendiri, itu tuh sebetulnya sudah cukup.
mau nanti itu mau ditabung dan diambil sendiri uangnya monggo, tapi kalau memang ada yang mau menyedekahkan sangat diterima di RW 10 begitu. Atau ada juga kemarin tuh yang bertanya, "Waduh kasihan ini bapak langgananku yang biasa ngambil sampah-sampahku yang aku pilah," gitu. Ya ndak apa-apa gitu. Jika Anda juga ingin tetap memberikan pilahan sampah itu kepada, orang-orang tertentu yang memang biasanya disedekahkan, ndak apa-apa. Jadi ini, kembali ke pribadi masing-masing, himbauan saja gitu untuk yang penting kita mau memilah sampah dari rumah, dan mau kemana mau disedekahkan ke RW, mau untuk diri sendiri, ditabung sendiri ke bank sampah, ataupun diberikan kepada orang yang memang sudah biasa menerima, silakan. Tapi yang penting ayo sama-sama memilah sampah mulai dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.